A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan malam ini kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan kegiatan rutin pekanan kita setiap hari Jumat malam dalam program Arham Talk yang insya Allah kita akan rutin membahas kajian-kajian keislaman yang berkaitan dengan sejarah Islam, yang berkaitan dengan dua kota suci, Madinah dan juga Makkah. Dan insya Allah kedepannya kita juga akan banyak membahas tentang parenting Qur'ani atau bagaimana caranya kita membangun keluarga bervisi surga. Nah, tema yang kita angkat pada malam hari ini sudah menunjukkan atau mulai memperlihatkan arah daripada topik-topik yang akan kita bahas ke depannya. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kajian dengan judul Belajar dari Keluarga Abu Lahab. Nah, biasanya kan kalau beberapa materi kajian keislaman itu kita membahas tentang belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, belajar dari keluarga Nabi Muhammad, belajar dari keluarga Luqmanul Hakim, belajar dari keluarga Imran, belajar dari keluarga para nabi yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dari keluarga Abu Lahab itu. Nah, ini temanya cukup menarik dan insya Allah juga akan diisi oleh guru saya langsung. Ini Ustadz Syarif Hidayatullah. Beliau ketua daripada Tabaq Quran Center dan beliau adalah pewaris sanad Qiraah Asyirah ya. Selain hafal Quran, beliau juga pewaris sanad Qiraah Asyirah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama beliau. Dan sebelum kita memulai untuk belajar, boleh dong Bapak Ibu dan teman-teman semuanya diinformasikan nih nama dan juga asal daerahnya dari mana. Boleh diinformasikan melalui kolom komentar ya, supaya nanti kalau misalkan saya mau menyapa itu enak menyapanya dan tahu asal dan juga nama daripada Bapak Ibu dan teman-teman semua itu asalnya dari mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik, tapi sangat disayangkan kalau misalkan informasi ini tertahan hanya kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Maka dari itu, yuk kita saling bersama-sama, yuk saling bahu-membahu supaya informasi daripada kajian yang kita laksanakan ini bisa terpublikasi, bisa tersampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain. Barangkali tema ataupun topik-topik bahasan yang kita bahas pada malam hari ini ataupun setiap pekannya bisa jadi selain kita yang butuh, ada juga orang-orang ataupun kawan-kawan kita yang lain ataupun sanak keluarga kita yang membutuhkan topik tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mohon kami dibantu untuk bisa menyebarluaskan informasi dari
program yang kita laksanakan ini. Tapi sebelumnya ini belum ada yang isi di kolom chat ini atau kolom komentar nama strip domisilinya dari mana gitu. Misal contohnya nih Resi asal dari Garut gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sini ada Ibu Desi, ada Sukardi, ada Zahra, ada Lin, ada Aris, ada Dendi. Silakan. Resi dari Garut, Ibu Desi dari Komplek Alciang sana, Masya Allah. Lin dari Kalbar, Masya Allah. Dendi Lombok, domisili Bekasi, Masya Allah. Ini dari berbagai macam wilayah di Indonesia ya. Alhamdulillah bisa terhubung dengan nikmat adanya Zoom yang di era kita saat ini kita bisa terhubung dengan saudara-saudara kita dari wilayah yang lumayan cukup jauh bahkan antar pulau ya. Maka dari itu ini adalah bagian daripada nikmat yang perlu kita maksimalkan juga ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan kami harapkan ke depannya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya melalui grup yang kami fasilitasi itu bisa menjadi wadah untuk bersilaturahim antar sesama. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik bahasan, saya mau izin untuk menyapa pemateri kita nih pada malam hari ini terlebih dahulu. Sini sudah bergabung yang bersangkutan, Ustaz Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syarif. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa dibuka kameranya dulu, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Oh, belum buka ya? Bentar, wait. Ya, belum terbuka, Ustaz. Oke. Nah, kalau kayak ini baru kelihatan, Ustaz. Penampilan Antom nih bisa kita saksikan bersama gitu ya. Bagaimana kabar Ustaz? Oke, Sehat? rahmatullah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ini menarik Ustaz topik bahasan kita pada malam hari ini Ustaz. ya. Bisa diulas sedikit Ustaz ke depannya ini materinya itu kita berbicara tentang apa Ustaz? Sedikit mungkin nanti kita melihat dari perspektif ya, Hmm. pendidikan yang negatif yang mungkin kita bisa hindari, kira-kira begitu ya. Dan kita bisa aplikasikan di keluarga kita ataupun mungkin bagi calon-calon yang belum berkeluarga, yang hendak berkeluarga bisa nanti kemudian menjadi referensi dari keluarga ini. Kira-kira begitu. Oh, Masya Allah. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana eh, kehidupan keluarga dari perspektif pendidikan yang polanya negatif gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, ini menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oleh karena itu kami masih eh, ingin eh, ingin inisiatif dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk bisa menyebarluaskan informasi kajian ini. Gampang ya, cuma tinggal satu kali klik bisa melalui story ataupun dikirimkan ke temannya langsung secara personal atau melalui grup-grup yang dimiliki. Nah, kami harapkan dari sana nanti ada orang-orang yang informasi daripada kegiatan ini bisa tersampaikan dan mereka mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, paralel sembari menunggu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya menyebarkan informasi, kita mau dengarkan dulu nih bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh eh, Agan. Agan ini singkatan dari admin ganteng kita. Pada malam hari ini ada Ustadz Misari Resi Al-Garuti. Pada Ustadz Resi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar, Ustaz Waldi? Terdengar dengan sangat baik, Ustadz Resi. Alhamdulillah terdengar Allah. Ustadz. Selamat bergabung, Bu Desi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita telah selesai mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan menusuk hati yang telah dibacakan oleh Agan, admin ganteng kita dalam hal ini Ustadz Resi. Semoga dengan apa yang telah dibaca oleh Ustadz Resi tadi menjadi wasilah untuk mendatangkan keberkahan pada acara kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk sekali lagi, karena ini kegiatannya itu kita laksanakan secara online, supaya kita merasa lebih terhubung dan roh kita juga merasa lebih terhubung dalam proses belajar. Mohon izin untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tidak memiliki halangan apapun untuk bisa melakukan on cam, untuk bisa melakukan buka kamera supaya suasana belajar kita terasa lebih hidup gitu ya. Lalu kemudian saya izin untuk memimpin doa kita bersama sebelum kita mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selebihnya kepada guru kita Ustaz Syarif Hidayatullah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, suara kami jelas ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Eh, Baik yang kami hormati ya, segenap
stakeholder daripada Arham Travel ya, juga panitia kegiatan rutin ya Jumat malam Arham Talk, juga kawan-kawan sekalian Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga dalam kesempatan momentum kali ini kemudian kita mendapatkan faidah, mendapat mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan ilmu baru, ya kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Eh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar ya istilah durhaka, mungkin seringkali disematkan, diberikan, dilabelkan kepada anak gitu ya. Anak yang durhaka ketika membantah orang tuanya. Anak yang durhaka ketika nggak nurut sama orang tuanya. Anak yang durhaka ketika meninggikan suaranya di hadapan orang tuanya. Anak yang durhaka ketika membangkang. Anak yang durhaka ketika tidak bisa membanggakan orang tuanya. Dan definisi-definisi yang semisal. Saya kira sering kita mendengarkan istilah demikian. Tetapi kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian, eh, apa kiranya istilah yang paling tepat gitu ya untuk disematkan kepada orang tua yang tidak memberikan hak anaknya? Apa kiranya istilah yang paling pas, yang paling cocok yang diberikan kepada setiap orang tua yang tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat anaknya? Monggo bisa dipikirkan teman-teman. Boleh nggak kalau kita sematkan tetap dengan istilah durhaka, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Begini, teman-teman sekalian, eh, di setiap kita, setiap diri kita, eh, terutama di anak begitu ya, ada tiga hal yang kemudian terus dipantau sama orang tua. Ada tiga hal yang kemudian orang tua memiliki tanggung jawab penuh di sana. Yang pertama adalah terkait pertumbuhan fisiknya. Bagaimana memastikan gizi yang dimakan oleh anak itu memang proporsional, memang pas dan sesuai, cocok dengan tumbuh kembang anak tersebut. Ini harus dipantau oleh orang tua dengan memberikan nafkah setiap harinya. Kemudian, ada pertumbuhan lain yang memang perlu diperhatikan sama orang tua, yaitu pertumbuhan akalnya, kognitifnya, pengetahuannya. Bagaimana kognitif anak ketika di umur 5 tahun ya, di masa TK misalkan, atau di masa lebih tinggi lagi di SD, di SMP, SMA, dan seterusnya, bagaimana orang tua itu harus terus mengawal dan terus membimbing pertumbuhan kognitif anak. Ya. Dan yang ketiga, yang menjadi tanggung jawab orang tua terkait tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan mentalitasnya. Tiga hal ini Bapak Ibu sekalian tak bisa dipisahkan. Tak bisa cuma satu tok atau dua tok atau sebagian saja. Harus dipantau semuanya, harus dibimbing anak kita untuk sesuai dan proporsional tumbuh kembang mereka dari sisi kognitif, jiwa, ataupun fisiknya. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh orang tua Bapak Ibu. Artinya jangan sampai ada bahasa seperti ini. Ini anak nggak tahu balas budi. Ya, sudah dikasih makan, sudah dikuliahin, kok malah langsung menikah bahasanya. Hei orang tua, itu menjadi tanggung jawab kalian. Jangan sampai ada bahasa demikian seperti menuntut, seperti meminta balas budi atas apa yang diberikan. Ya, ini menjadi tentunya evaluasi eh, buat kita sebagai orang tua ataupun nantinya calon orang tua. Mungkin di sini ada yang belum memasuki jenjang pernikahan. Ini kemudian perlu terus diperhatikan, ditanamkan dalam diri kita
ketika kita memiliki keturunan, ada eh, hal-hal yang perlu terus dikawal. Kami sampaikan referensi dari eh, sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika datang ke beliau, ya, sosok lelaki parubaya mengadukan perihal anaknya. Wahai Amirul Mukminin, ya kata eh, orang tua ini, anak saya durhaka kepada saya. Al-aq ya bahasa Arabnya. Anak saya durhaka Amirul Mukminin. Kemudian orang tersebut menyebutkan kejelekan anaknya ini dan itu. Mendengar aduan dari orang tua tersebut, maka si anak dipanggil oleh sahabat Umar ibn Khattab, kemudian ditanyakan kepada anak tersebut, apakah benar apa yang dikatakan oleh ayahmu terkait ini dan itu? Maka si anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kau tidak tahu apa yang telah ayahku perbuat kepada diriku. Ada tiga hal yang tidak diberikan oleh ayahku. Yang pertama adalah ayahku ini tidak memberikan kepadaku ibu pendidik. Ya, tidak eh, memilih sosok ibu yang kemudian layak nantinya menjadi pembimbing dan pendidik anaknya. Ini eh, alasan yang pertama. Artinya Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memang memiliki pasangan yang kemudian pantas untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita. Memiliki kemampuan untuk membimbing anak, memiliki kemauan untuk mendidik anak. Ini penting Bapak Ibu. Ya, makanya teman-teman yang eh, masih belum memasuki jenjang pernikahan, salah satu kriterianya adalah nantinya pasangan kita adalah siap menjadi orang tua, menjadi pembimbing anak-anak kita. Ya, ini penting sekali untuk kemudian benar dalam memilih pasangan. Yang kedua, anak tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak memberikan kepadaku nama yang baik. Ya, ternyata anak tersebut mengatakan bahwasanya dia diberi nama Aijil, teman-teman. Aijil itu kayak apa ya, semacam kumbang yang menggiling apa ya, eh, yang menggerakkan kotoran, teman-teman. Ya, jadi kan ada kumbang tuh yang biasanya bawa kotoran dengan digelindingkan ya. Nah itu eh, nama dia seperti itu. Ya, Alaujil. Kemudian yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, ayah saya itu tidak mendidikku. Ya, ayah saya tidak memberikan eh, pembelajaran, pengetahuan, pengasuhan yang pas kepada diriku. Nah ini tiga hal yang dikatakan oleh anak tersebut untuk mengcounter pernyataan dari ayahnya bahwasanya ayahnya sebenarnya sudah durhaka kepada dirinya dengan tidak memberikan pengasuhan yang baik, pengasuhan yang benar, pendidikan yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang seperti ini sudah terjadi di masa Khalifah Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Dan saya kira di zaman setelahnya, terutama di zaman sekarang, era digital yang sudah sangat begitu masif, era informasi, saya kira banyak ya fenomena-fenomena yang demikian. Makanya dalam momentum malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa sedikit mengambil ibrah ya dari apa yang eh, dilakukan ya pendidikan keluarga oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Abu Lahab. Sangat fenomenal sampai-sampai nama beliau disematkan dalam sebuah surah yang sudah sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu surah Al-Lahab. Baik, kita masuk sedikit Bapak Ibu sekalian melihat fenomena-fenomena ya. Mari kita lihat, menonton sebentar.
Ya ini potongan video antara anak sama ibu ya. Ingat ya, anak sama ibu. Betapa buruknya komunikasi mereka berdua. Menggunakan kata-kata yang tak pantas. Kata-kata yang sangat kotor. Kata-kata yang biasanya diluapkan ketika dia memiliki emosi yang terguncang. Kira-kira Bapak Ibu, apakah kita menyalahkan ibunya? Apakah kita menyalahkan anaknya atau siapa yang disalahkan dengan fenomena demikian? Tentu hal seperti ini sangat kompleks Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah, hal yang seperti itu mengapa terjadi pasti berawal dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Saya pastikan. Dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang hilang arah, makanya muncullah sosok karakter yang demikian. Anak yang demikian, anak yang digadang-gadangkan, diharapkan nantinya membanggakan keluarganya, tetapi setelah dewasa justru yang terjadi demikian. Bisa dibayangkan, anak ini ketika nanti remaja, ketika dewasa, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, dengan ibunya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ya, semoga kita berharap memang ada islah. Allah perbaiki hubungan mereka. Tetapi jika demikian kronologinya, fenomenanya demikian, kira-kira apa yang diharapkan keluarga tersebut 15 tahun mendatang, 20 tahun mendatang? Apa yang diharapkan? Saya kira Bapak Ibu bisa memahami ke sana. Baik, kita tonton sebentar, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya banyak nangani anak-anak homoseksual LGBT. Rata-rata penyebabnya adalah kemarahan pada ayah. Ayah-ayah yang kasar, yang keras, itu membuat anak itu benci sosok laki-laki dalam diri. Makanya mohon maaf nih, anak laki-laki satu-satunya, anak bungsu, anak yatim, ini sangat beresiko. Karena mereka dibawa ibunya kemana-mana. Diajak arisan, diajak ke pasar lama-lama, pakai bedak nih kan. Makanya saya nggak setuju kalau ada rumah tangga bermasalah yang disalahkan ibunya. Kalau anak bermasalah, pasti ibunya nggak begitu. Tidak. Banyak rumah tangga bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Fatherless. Ya, ayahnya ada, tetapi perannya tidak ada. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya yang terjadi adanya homoseksual, LGBT, bahkan eh, perempuan-perempuan yang memberikan keperawanannya ya, kepada hidung belang, berawal dari fatherlessnya. Tidak ada peran ayah. Ayah tidak berkontribusi kepada pendidikan dan pengasuhan keluarganya, makanya terjadilah fenomena-fenomena demikian. Kita lihat tonton lagi. Makanya saya ingin sampaikan bahwa bapak-bapak tadi ngangkat tangan. Jika ayah tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Wanitanya siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta dengan lelaki seperti ayahnya, kalaupun bukan seperti ayahnya, minimal pilihan ayah. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90. Beratnya 90 mas. Walaupun bukan seperti papanya, minimal pilihan papanya. Sini kan. Mana umurmu udah berapa? 27 tahun. Mana calon mantu buat papa? Papa udah nomor 5. Habis gue yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamahmu doang paling beruntung di muka bumi ini kan. Kalau kamu mau, papa punya kawan lulusan S3 dari Jepang. Dia anaknya lulusan S3 dari mau nggak dikenalin sama kamu? Itu pilihan papa, iya. Ayo, itu. Makanya sebenarnya nggak ada masalah bapak dan anak mantunya nanti kalau anak wanita itu demi Allah ingat nasihat saya ini. Itulah kenapa Rasulullah ketika Abu Bakar melamar Fatimah, lihat profil Abu Bakar, sahabat imannya nggak diragukan. Seandainya iman seluruh umat ditimbang kalah sampai mana Abu Bakar. Yang kedua kaya raya. Melamar Fatimah ditolak. Kalau kemudian Umar nomor 2 setelah Abu Bakar kaya pula. Melamar Fatimah ditolak. Kalau kemudian datang Ali iman juga tak diragukan tapi miskin. Jujur Pak, kalau ada calon mantu datang ke kita, soleh kaya sama soleh miskin, pilih mana? Jujur, soleh kaya normal kan? Udah soleh kaya kan ada masalah. Tapi Rasulullah menerima soleh miskin. Tahu? Karena Rasul tahu pikiran Fatimah. Tahu?
karena Ali paling mirip sama baginda Rasulullah SAW. Ali ini kasarnya Fatimah bilang Ali ini bapak gue banget. Maka kata kuncinya ada di situ. Nah, ini salah satu yang pengen saya sampaikan. Yang kedua, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, jika anak ini sudah ABG, sudah berumah tangga, dan dia ribut dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai suaminya. Fenomena wanita menggugat cerai suami di Indonesia lagi besar, karena angka perceraian juga meningkat pesat kan. Tahun 2009 yang bercerai itu 250.000 pasangan. Tahun 2016 sebelum ada tahun 2017 yang bercerai 350.500. Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Saya ada ceramah hampir 1 jam. Barusan 40 pasangan cerai di Indonesia. Islam masih ceramah. Ternyata dari 1 jam beberapa cerai, 70% wanita menggugat cerai suaminya itu banyak. Kasus di Indonesia. Saya nggak tahu di Jepang. 70%. Dari 70% itu, saya wawancarai karena saya menangani hampir setiap bulan itu 35 kasus perceraian. Dari yang saya wawancarai itu, rata-rata di atas 50% wanita menggugat cerai suaminya karena nggak punya sosok ayah di masjid. Ketika disakiti oleh suaminya, kesimpulan cuma satu, emang semua laki-laki brengsek. Semua laki-laki jahat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sosok laki-laki baik yang dinetralisir oleh ayahnya. Nah, tidak semua laki-laki ayah bukti. Itu yang sekarang harus kita paham. Jadi ada hubungannya angka perceraian dengan yang namanya, khusus wanita mau cerai, dengan hubungan dengan ayah. Maka dari sisi inilah kenapa saya sering ingatkan, dalam Islam, kenapa ayah itu menjadi pihak yang menentukan? Sekali lagi, ayah harus menjadi pribadi yang wajar kita didik. Dia tidak boleh meninggalkan salah satu anak mendapatkan haknya seperti itu. Demikian ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasanya bagaimana eh, hubungan keluarga yang tidak sehat ternyata juga berpengaruh kepada anak. Tadi dijelaskan oleh Syed Bindri ya terkait mengenai fenomena perceraian. Seringkali yang menjadi referensi anak itu kemudian mengambil keputusan untuk bercerai ya karena mungkin orang tuanya bercerai. Kemudian juga melihat neneknya mungkin bercerai dan seterusnya. Kami dapetin di antara keluarga saya pribadi ada ya salah satunya dia itu eh, punya saudara banyak. Wah, banyak banget. Setelah ditilik, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata memang eh, bapaknya begitu ya. Bapaknya itu memang eh, nikah cerai nikah cerai nikah cerai nikah cerai. Dan ke atas pun sama nikah cerai nikah cerai nikah cerai. Dan saya lihat orang ini saudara saya ini secara psikisnya saya kira tidak baik-baik saja, emosional, kemudian mudah eh, untuk menggugat suaminya gitu ya, untuk kemudian mengancam dengan perceraian dan semisalnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya baca terakhir, secara statistika ya, angka perceraian di Indonesia itu dalam waktu dekat kurang lebih sekitar 500.000 dalam 1 tahun. Bisa dibayangkan. Ya, taruhlah ada satu keluarga ya eh, bercerai, kemudian dia punya satu anak gitu. Berarti ada 500.000 anak, taruhlah, taruhlah. Berarti ada 500.000 anak yang kemudian punya PR di sana. Karena saya pastikan jika anak tersebut setelah melihat fenomena orang tuanya berpisah, kemudian tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang kemudian memberikan tangki cintanya begitu ya. Saya kira anak tersebut nantinya akan bermasalah di masa mendatang. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, statistika ya yang tren sekarang ini itu cyberbullying di sekolah itu sekitar 45% Pak Ibu. Ya, saya baca data di sini, itu sekitar 45% ya bullying ya di kalangan remaja sekolah. Sekolah yang harusnya kemudian mencetak karakter-karakter yang baik ya, karakter-karakter yang kemudian bisa memajukan kehidupan manusia di masa mendatang, malah karakternya demikian, 45% bisa dibayangkan. Ya, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang kemudian tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah? Tentu sangat mengerikan. Kalau kita baca ya, bagaimana degradasi moral
anak remaja zaman sekarang. Saya bacakan di sini kurang lebih 2,29 juta remaja ya sudah menyalahgunakan narkoba. Ya bahkan ada yang terkena HIV/AIDS ya, penyakit HIV. Kan mengerikan Bapak Ibu sekalian bagaimana degradasi moral. Dan saya pastikan anak-anak yang seperti ini adalah berawal dari mereka-mereka yang keluarganya berantakan. Saya pastikan ataupun dari keluarga yang memang tidak memberikan perannya secara optimal dan maksimal. Oke, lanjut. Oh, sudah ya. Baik, kita ngaji dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ngaji dulu mencoba sedikit mendengarkan lantunan ayat, kemudian biar tahu ya apa sih makna dari surah Al-Lahab ya. Karena kalau kita tahu maknanya, minimalnya ya ada 60% lah pemahaman yang masuk di diri kita. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna an malu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. وامرأته حمالة الحطب. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. في جيدها حبل من مسد. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Baik, demikian ya. Eh, kita mulai masuk ya teman-teman untuk kita memahami keluarga Abu Lahab dari surah yang Allah sudah eh, canangkan ya, sudah Allah cantumkan dalam Al-Qur'anul Karim itu surah Al-Lahab. Baik, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian mengenai asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Lahab. Teman-teman nanti bisa membuka salah satu tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Beliau mencantumkan terkait sebab turunnya surah Al-Lahab ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menaiki Bukit Sofa, ya menaiki Bukit Sofa, kemudian menyeru kepada kaum Quraisy, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya kepadaku seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini, di balik Bukit Sofa ini akan ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Maka serentak dan sepakat orang-orang Quraisy mengatakan, ya, kami percaya kepadamu, wahai Muhammad, karena kau tak pernah dusta. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah bahwasannya aku adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan terkait azab yang pedih pada hari kiamat. Kemudian ada sosok lelaki, paruh baya berdiri dan mengatakan tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'atan. Apakah hanya untuk sekedar seperti ini kau kumpulkan kami wahai Muhammad? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan demikian adalah seorang yang bernama Abu Lahab. Oleh karena itu kemudian Nabi membaca surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir surah. Ya, surah Al-Lahab pada intinya adalah ingin mencecar pernyataan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka tangan Abu Lahab.
Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka dia, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa yang telah ia usahakan. Wa ma kasaba. Ibnu Abbas, seorang mufassir sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan wama kasaba ay waladuhu. Apa yang ia usahakan artinya adalah waladuhu, anaknya. Berarti ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan anak keturunan. Sayasla narun dzata lahab. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Langsung dicecar. Dia akan masuk ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Lihat, masih hidup, langsung divonis. Ya. Abu Lahab langsung divonis. Abu Lahab, kamu dipastikan akan masuk ke neraka. Maka dari sini sudah dipastikan Bapak Ibu bahwasanya Abu Lahab itu tak mungkin masuk Islam. Sayasla narun dzata lahab. Pasti Abu Lahab akan masuk ke neraka. Ngeri nggak Bapak Ibu? Masih hidup, sudah divonis masuk ke neraka. Kita aja misalkan nih, ya dokter memvonis karena mungkin penyakit yang sangat kronis, eh, bapak atau ibu, kemungkinan hidup bapak ibu itu kurang lebih 3 bulan. Wah, takut nggak kita? Sangat takut kan? Udah kepikiran tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan saya kira. Ya kan? Ini udah divonis. Dicap Abu Lahab ini menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Mufassir mengatakan di sini ada 2 makna. Makna hakiki bahwasannya memang istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil seringkali membawa kayu yang berduri kemudian ditaruh di jalan Nabi SAW yang Nabi seling lewat di sana untuk mengganggu dakwah, agar Nabi nggak banyak pergerakan dakwahnya, maka dibatasi dengan menaruh duri-duri di sana. Ini mana hakiki. Ada yang mengatakan mak itu maksudnya maknawi. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, identiknya untuk mereka-mereka yang sering memantik emosi adu domba. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Karena Ummu Jamil Arwa binti Harb, ya. Nama asli Ummu Jamil Arwa bintu Harb, seringkali menghasut, ya, mengadu domba, memantik rasa benci di kalangan wanita Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya nanti, ya, hablum mim masad, ada tali dari sabut, tali di neraka. Kelak akan dikalungkan, akan digantungkan di lehernya sebuah gantungan neraka. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian mengenai asbabun nuzul dan tafsir singkat mengenai surah Al-Lahab, yang pada intinya adalah untuk mencecar keluarga Abu Lahab. Beliau dan istrinya secara khusus langsungnya, beliau dan istrinya memastikan bahwasanya mereka berdua akan masuk ke dalam neraka. Dan kita tahu ini adalah pasangan suami istri. Dan ini yang kita pengen tekankan di sini Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Ya, apa sebabnya? Kok bisa demikian? Padahal mereka berdua adalah termasuk kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab masih paman, Ummu Jamil masih bibi. Bisa dibayangin ya, kita punya paman, punya bibi begitu benci sama kita, geting banget sama kita, sangat tidak suka betul sama kita Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita? Sakit Bapak Ibu, ya kan ya? Nah, ini coba kita sedikit mengambil pelajaran apa sih yang dilakukan oleh mereka kemudian sampai divonis demikian. Kemudian apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dan kita coba hindari dalam parenting ataupun pengasuhan keluarga kita. Kita lihat sejenak mengenai nasab, ya. Ini ya, nasab Nabi dengan Abu Lahab, ya. Biar teman-teman sedikit bisa mengetahui kurang lebih demikian. Ya, ini kakek Nabi SAW, ya, Abdul Muttalib. Kemudian uyutnya, ya, Hashim. Kemudian kalau ke atas lagi Abdul Manaf dan seterusnya.
Nah, di sini. Ini ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah, ya paman Nabi, ya Abu Talib. Nah, di sini Abu Lahab. Ini paman Nabi Abu Lahab. Dan inilah silsilah nasab mengenai mereka. Makanya Nabi Muhammad memanggil Abu Lahab itu sebenarnya paman. Ya, sebenarnya paman. Bahkan anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua anak Nabi, dua anak perempuan Nabi itu dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab yang bernama Utsbah dan Utsaibah. Ini dinikahkan teman-teman. Makanya sangat dekat antara paman dan keponakan iya, antara besan juga iya kan ya. Besanan Bapak Ibu sekalian, besanan antara Nabi dengan Abu Lahab. Udah besanan juga keponakan sama sama paman. Artinya sangat dekat, sangat begitu dekat, sangat dekat. Nah, karena bencinya antara Abu Lahab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Abu Lahab ini memerintahkan anaknya untuk menggugat cerai putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya, Utbah menceraikan istrinya, Utsaibah anak Abu Lahab pun menceraikan istrinya. Dua-duanya diceraikan. Nah, ini betapa bencinya ya, sampai kemudian masuk ke dalam hubungan rumah tangga anaknya. Begitu bencinya Abu Lahab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba kita lihat dan menilik teman-teman, inilah nasab yang mulia sebenarnya dari Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf dan seterusnya. Kira-kira begini. Mengapa sih mereka ini ya di sini nih semua ini adalah orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Pertama ya, secara biologisnya. Secara biologisnya, mereka semua ini berasal dari pernikahan yang sah. Artinya tidak ada yang melalui jalur perzinahan. Bahkan ada yang menyebutkan sampai Adam alaihissalam itu tidak ada yang melalui jalur perzinahan. Semuanya melalui proses pernikahan yang sah. Nah, ini sebab pertama secara biologis mereka itu mulia secara nasab. Kemudian mereka mulia karena di Mekah, ya. Di Mekah, keturunan Abdul Manaf, ya. Keturunan Abdul Manaf, Hashim dan kebawahnya termasuk seperti pembesar di sana. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, ada nggak sih keturunan Abu Manaf yang kemudian menjadi pemegang peran penting di kota Mekah? Ada, masih ada. Itu dari keturunan Abdudar. Sekarang beliau itu menjabat sebagai penjaga kunci Ka'bah. Masih ada keturunan Abdul Manaf, tapi bukan keturunan Hashim ya. Jadi Hashim punya saudara namanya Abdudar. Nah, Abdudar ini keturunannya yang sampai sekarang itu masih memegang kunci, ya sakral kunci di eh, Ka'bahnya, ya di kotaknya itu Ka'bah, itu mereka masih mengurus di sana. Bahkan dulu, Bapak Ibu sekalian, sebelum runtuhnya Turki Utsmani, ya sebelum runtuhnya Turki Utsmani, mereka ini Bapak Ibu masih memiliki peran penting dalam silsilah kerajaan. Mereka itu masih dipanggil dengan Syarif atau Sayyid, ya. Sayyid atau Syarif, ya. Itu istilah untuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dipanggil tuh dengan istilah tersebut dan memiliki peranan penting dalam kerajaan sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Tetapi setelah runtuh Turki Utsmani, udah Syarif Sayyid ini tidak memiliki jabatan khusus di pemerintahan dan sekarang di Saudi mereka tidak ada yang kemudian memiliki jabatan tertentu di sana. Ya. Ala kulli hal, secara umum nasab mereka ini sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian eh, nasab ya antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad SAW. Intinya mereka itu sangat begitu dekat. Baik, kita masuk di pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Pertama, kita dari eh, eh, perspektif iman ya teman-teman. Pahamilah bahwasannya dekatnya keluarga tidak menjamin hidayah.
Bapak Ibu, eh, kita semua pasti punya orang tua. Ya, saya yakin ya kan ya. Mungkin ada orang tua yang belum sepemahaman dengan anaknya. Kan banyak ya. Ada yang anaknya mualaf muslim, ada yang orang tuanya belum muslim, non muslim. Banyak kan? Sangat banyak, masih sangat banyak. Kalau kita menilik, eh, jangankan Abu Lahab ya, misalkan ya. Yang lebih dekat lagi dengan Abu Lahab yang bernama Abu Talib. Ya, paman Nabi Abu Talib. Orang yang sudah sangat membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki peran besar dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan kali, bahkan ratusan kali membantu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayat Nabi itu sangat pengen Bapak Ibu sekalian agar Abu Thalib ini masuk ke dalam agama Islam. Cukup ngucapin dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu yang sangat diharapkan oleh Nabi. Tetapi tetap Abu Thalib tidak mau untuk kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Tak mau dia masuk Islam. Padahal sudah sangat dekat Bapak Ibu dan sudah menjadi penolong dakwah Nabi. Bisa bayangin ya teman-teman. Hidayah belum sampai ke hatinya. Allah tidak izinkan Abu Thalib untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam. Apalagi Abu Lahab Bapak Ibu sekalian ya. Abu Lahab yang sudah sangat benci, tidak suka dengan dakwah Nabi, memusuhi Nabi, menghasut orang-orang Mekah untuk kemudian mengucilkan Nabi. Maka sangat mungkin bahwasanya hidayah itu tidak sampai kepada dirinya. Oleh karena itu, bukan kedekatan keluarga, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita menjadi modal utama anak tersebut itu mendapatkan hidayah. Perlu terus kemudian kita berdoa sama Allah. Barangkali ada keluarga kita yang kurang baik. Barangkali ada perilaku keluarga kita yang kurang pas, doakan dia. Ya, minta sama Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar dia kemudian menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Iya, Bapak Ibu. Hanya Allah sebagai tempat bergantung kita, meminta sama Allah agar hidayah itu terketuk di hatinya. Ya, maka jangan sampai hanya modal modal dekat keluarga. Tak bisa Bapak Ibu. Pun kita tak bisa menjamin anak kita yang sekarang ini kelihatannya polos, kelihatannya baik, ya, kemudian sholatnya rajin, kemudian kita eh, masukkan ke lembaga pendidikan yang berbasis agama, kan kita nggak menjamin Bapak Ibu ya, dia itu terus istiqomah. Nggak ada yang bisa jamin, nggak ada yang bisa jamin, nggak ada, nggak ada. Walaupun itu anak kita, walaupun kita sudah ikhtiarkan betul agar dia kemudian menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita berharap betul, tetapi outputnya tetap hasilnya tetap Allah yang menentukan. Maka dari sini pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk terus mendoakan anak kita dengan kebaikan, dengan iman, agar Allah berikan terus hidayah dan taufiknya, agar anak kita itu istiqomah di atas kebenaran dan hak. Memang betul, perilaku kita juga berpengaruh, ya, berpengaruh dengan kondisi anak. Betul Bapak Ibu sekalian. Jangan diremehkan juga ya. Perilaku kita, perilaku orang tua, imannya kita, ya, kesolehan kita, kesolehan kita Bapak Ibu sekalian, itu juga berpengaruh kepada orang sekitar kita. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Mungkin di sini ada yang sudah berkeluarga ya. Iya, mungkin di sini sudah berkeluarga, mungkin kalau kita merenungi sejenak, ketika kita di titik eh, tersoleh versi kita begitu ya. Istri ya, anak itu kok baik betul sama kita ya. Nurut begitu ya. Adem, tentrem. Mungkin ada yang sering merasakan demikian. Tetapi ketika kondisi berbalik, di titik kita mungkin tidak soleh ya, kurang solehnya ya. Solehnya agak turun-turun nih. Kok merasa kok anak jadi sulit diatur gitu ya. Istri sering marah-marah gitu ya. Karena pengaruh Bapak Ibu sekalian.
Wallahi pengaruh mengenai perilaku kita, keseharian kita, kesolehan kita terhadap kondisi keluarga, istri dan anak kita. Nah, akan tetapi tetap pada intinya hidayah. Bagaimana kemudian Allah membimbing seorang hamba itu tidak hanya terpaut pada nasab, ya, pada kedekatan keluarga tidak, tapi Allah lah yang menentukan. Berikutnya, pelajaran berikutnya, iman tidak diwariskan. Ya, kalau di sini ada yang punya uang 100.000, kemudian ngasih ke anaknya 100.000, jadi milik anak enggak? Jadi milik anak. Itu pure punya anak. Anak bisa menggunakan uang tersebut. Itu warisan. Ya kan ya? Dia bisa peroleh gitu ya, secara utuh, dia bisa dapatkan, dia bisa genggam, kemudian dia bisa pergunakan hal tersebut, materi tersebut. Iya kan? Itu yang diwariskan. Tetapi apakah iman bisa diwariskan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini nabi, ini rasul. Kurang soleh apa? Kurang tinggi apa imannya? Kurang apa Bapak Ibu sekalian? Anaknya Kaan gimana? Pembangkang Bapak Ibu sekalian. Nggak nurut sama ayahnya. Dia masuk bersama orang-orang kafir. Nggak mau naik kapal ketika musibah rob banjir itu datang. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku berlindung di bukit gunung saja. Karena saya yakin gunung ini akan menyelamatkan diriku. Itu kata anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika diajak untuk naik kapal. Nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, iman tak bisa diwariskan. Ya, iman tak bisa diwariskan, maka yuk kita banyak berdoa sebenarnya agar Allah istiqomahkan kita di atas keimanan dan anak keturunan kita, keluarga kita pun dikokohkan di atas keimanan yang baik dan benar. Berikutnya dari perspektif parenting ya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah jangan sampai orang tua itu terlalu dalam mengurusi rumah tangga anak. Ya, ini fenomena yang sering terjadi. eh Kadangkala permasalahan dalam rumah tangga itu semakin ruwet dan semakin rumit ketika orang tua itu terlalu dalam mengurusi urusan keluarga anaknya. Betul Bapak Ibu sekalian. Wallah ini benar. Wallah ini benar Bapak Ibu sekalian. Dan fenomena kayak gini, fakta sekarang itu banyak betul yang seperti ini. Mungkin permasalahan sepele ya. Permasalahan tidak begitu besar sebenarnya. Dan ini bisa mereka selesaikan antara anak ya, antara pasangan maksudnya, suami dan istri. Tetapi seringkali yang kemudian menjadi bola panas begitu besar ketika orang tua itu masuk di urusan tersebut. Memberikan komentar-komentar, memberikan pendapat-pendapat yang kemudian akan meretakkan ya, hubungan antar suami dan istri anaknya. Wallahi ini sering. Dan apa yang terjadi pada Utsbah dan Utaibah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum pun sama. Karena Abu Lahab dan Ummu Jamil terlalu dalam mengintervensi anaknya Utsbah dan Utaibah untuk segera menceraikan putri Rasulullah karena bencinya beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Iya. Dan kita mungkin ya mengira barangkali Utsbah dan Utaibah masih memiliki rasa di sana dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi karena intervensi daripada orang tuanya Abu Lahab, kemudian memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah, dan terjadilah apa yang terjadi. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua yang belum nikah. Berarti sebisa mungkin permasalahan itu jangan sampai terdengar sampai ke keluarga, ke mertua. Jangan sampai sebisa mungkin. Ya kalau bisa diselesaikan di balik dinding rumah kita, selesaikan di sana. Jangan sampai terdengar sampai keluar. Ya, apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada permasalahan sedikit buat status nih. Nanti dibaca
Sama orang-orang salah satunya. Mungkin bapak ibunya. Iya, zaman sekarang begitu luar biasanya informasi demikian. Ya, makanya juga orang tua ya. Orang tua pahamilah bahwasanya anak kita setelah menikah mereka sudah memiliki wewenang untuk mengambil keputusannya sendiri. Jangan bikin kisruh di sana. Iya, terutama untuk hal-hal yang sepele. Ya, kalau hal yang fatal nggak jadi masalah. Tetapi hal yang sepele jangan terlalu dalam. Biarkan anak kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan. Ya, biarkan. Makanya memang lebih baik ya. Jangan sampai tinggal satu atap dengan orang tua. Ya, dengan mertua. Itu sebisa mungkin ya, teman-teman sekalian, jangan tinggal seatap dengan orang tua. Gitu ya. Setelah nikah, nggak apa-apa. Ngontrak petakan nggak jadi masalah. Ya, eh, ngontrak rumah belum milik pribadi, kosnya agak mahal nggak jadi masalah. Yaitu untuk menjaga salah satunya ikhtiar untuk menjaga kesehatan rumah tangga kita. Oke, ini pelajaran pertama. Berikutnya, status kita apapun itu, presiden ke, ya, PNS ke, ASN ke, militer ke, polisi ke, dan yang lainnya itu tidak semata-mata menggantikan peran pendidikan. Ketika di rumah, jadilah sosok bapak. Jadilah sosok ibu pendidik. Jangan bawa-bawa pangkat, jabatan, dan semisalnya. Kita tetap dibutuhkan sebagai orang tua yang kemudian mengayomi, membimbing anaknya. Kita itu tetap diharapkan, kita itu bisa membuat bahagia keluarga, ngelucu setiap hari, ya berdialog setiap hari, komunikasi setiap hari. Abu Lahab dan Ummu Jamil termasuk orang terpandang di kota Mekah. Mereka punya nasab yang mulia. Pendapatnya seringkali didengar, diperhitungkan. Ketika ada ruang diskusi musyawarah, mereka selalu dipanggil untuk kemudian dimintai argumentasinya. Ya, mereka Ummu Jamil dan Abu Lahab. Tapi, Bapak Ibu sekalian, posisi mereka di tengah status sosial, di tengah masyarakat, tentu berbeda ketika mereka kemudian kembali ke rumah. Tetap mereka dibutuhkan sebagai pendidik, tetap mereka kemudian dibutuhkan sebagai pembimbing yang mengayomi keluarganya, yang mendidik eh, keluarganya. Jangan sampai apa yang kita miliki dari satu sosial itu membutakan kita. Kemudian tak peduli dengan pendidikan anak kita. Kemudian sibuk dengan kegiatan di luar dan lalai dengan pengasuhan anak-anak kita. Seringkali kita itu lelah di luar, ketika pulang ke rumah lupa ada anak yang harus diperhatikan. Ada anak yang harus diajak main. Ada anak yang kemudian didengarkan ceritanya, keluh kesahnya. Ada anak yang kemudian minta dibimbing mengerjakan tugas sekolahnya. Kita seringkali lupa Bapak Ibu sekalian. Ada yang mungkin sering kita dengar ya, bahwasanya guru TK itu adalah sosok penyabar, ya enggak? Karena dia apa? Sering berinteraksi sama anak-anak, ya enggak? Iya, guru TK tuh. Tetapi ada hal yang kemudian secara realita berkebalikan. Mungkin dia di sekolah dia penyabar, tetapi sabarnya habis di sekolah. Ya, sabarnya habis di sekolah, ya, kemudian pulang ke rumah, ya hilang. Ya, kesabarannya, ya mudah tersulut emosi dan semisalnya. Dan itu fenomena demikian Bapak Ibu sekalian terjadi sekarang. Artinya, apapun jabatan kita, tetap tanggung jawab pengasuhan, membimbing anak dan keluarga, itu kita harus eh, 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 patenkan, kita harus tandemkan di hati kita masing-masing. Berikutnya, yang terakhir, ini yang terakhir ya. Oh belum ya? Oh ya terakhir teh.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menjadi penutup percobaan kita malam hari ini, bahwasanya pasangan hidup yang buruk lebih berpotensi untuk mengajak eh, keburukan pula Bapak Ibu sekalian. Pentingnya ketika kita itu sebelum memasuki jenjang pernikahan, kita itu ada filter ya. Kita ada verifikasi di sana, pilih-pilih di sana, memastikan orang yang kemudian kita ajak ya mengarungi bahtera rumah tangga ini adalah sosok yang baik. Sosok yang kemudian siap menjadi pasangan hidup, juga siap untuk menjadi orang tua. Seringkali kita itu mempelajari ya ketika eh, sebelum pernikahan mempelajari fikih ya suami istri begitu ya. Hak dan kewajiban suami istri, tetapi seringkali kita lupa konsekuensi yaitu menjadi orang tua. Apa tugasnya, apa kewajibannya, itu seringkali kita lalaikan. Seringkali kita itu mempelajarinya, ya udah kadrung jadi anak begitu ya. Udah kadrung brojol, udah kadrung, wah punya anak nih, baru belajar. Seringkali demikian. Padahal hal yang seperti itu harusnya sepaket ya sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Harus dipelajari dulu. Betul Bapak Ibu sekalian. Pelajari dulu hal yang seperti itu. Termasuk muatan kurikulum yang harus kita pahami dulu ya sebelum kemudian kita melalui proses akad pernikahan. Itu wajib. Itu harus. Karena ini untuk memastikan bahwasanya kita siap menjadi orang tua, siap menjadi pendidik, siap menjadi pembimbing anak-anak kita. Maka ini menjadi kemudian standar ya, standar bagi kita yang hendak memiliki pasangan adalah memiliki pasangan yang baik, pasangan yang selalu mengajak kepada hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang buruk. Berkaca daripada Abu Lahab dan Ummu Jamil, dua-duanya klop keburukannya. Ya, dua-duanya eh, buruk ya, saling mensupport dalam hal keburukan. Ya, makanya eh, apa yang kemudian eh, Allah ancam dalam Al-Quran melalui surat yang kita sudah sering baca, yaitu surah Al-Lahab. Sebagai kemudian proyeksi ya, potret daripada eh, kedua pasangan hidup yang tidak baik. Istrinya tak baik, suaminya pun tak baik. Kira-kira akhirnya seperti Abu Lahab nanti di akhirat. Maka kita berlindung sama Allah. Bagi teman-teman yang belum memasuki jenjang pernikahan, ya pastikan bahwasanya pasangan teman-teman nantinya adalah pasangan-pasangan yang soleh dan soleha. Itu menjadi standar wajib gitu bahasanya. Ya, wajib harus, maka bahasa Nabi fadfar bidzatid din taribat yada. Ya, pilihlah ya sosok wanita yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Itu standar wajib buat kita semua. Selebihnya, kelebihan-kelebihan yang lain itu menjadi nilai tambah ya untuk pasangan kita. Tapi yang basic yang harus ada, bahwasanya pastikan pasangan kita adalah orang-orang yang baik. Ya, itu eh, teman-teman sekalian untuk pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf jika kemudian ada hal-hal yang kurang pas, kurang tepat. Kami sampaikan al-afu, jazakumullah khairan. Mungkin itu dari saya. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang luar biasa, materi yang sangat bermanfaat, terstruktur, dan kita bisa dapatkan beberapa pelajaran penting daripada sepanjang materi yang sudah disampaikan tadi oleh gurunda kita Ustadz Syarif Hidayatullah. Izin saya untuk ngasih pointing lagi ke beberapa hikmah ataupun pelajaran yang dapat diambil dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syarif. Yang pertama, kedekatan bukan kedekatan dalam keluarga bukan jaminan bahwasanya seorang anak itu akan tetap beriman. Maka dari itu tetaplah atau senantiasa untuk mendoakan.
Yang kedua itu iman tak dapat diwariskan. Lalu kemudian yang ketiga itu orang tua jangan terlalu jauh mengurusi rumah tangga anak. Lalu kemudian yang keempat itu satu sosial dan keturunan tidak menggantikan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pasangan hidup yang buruk akan berpotensi mengajak kepada keburukan. Dan tadi Ustaz Syarif menyampaikan bahwa ini adalah hal penting yang perlu dipointing, dan eh, poin utamanya adalah justru sebelum kita memilih pasangan itu sendiri, sebelum memilih untuk menikah, ini yang perlu diperhatikan kalau nanti ingin mencari seorang pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Itu kurang lebih beberapa poin utama yang disampaikan, pelajaran daripada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz Syarif tadi sepanjang dari awal beliau menyampaikan materi. Sebenarnya setelah materi yang disampaikan kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi qadarullah karena Ustaz Syarif sudah live terlebih dahulu sebab ada agenda lain yang perlu untuk dilaksanakan oleh beliau. Maka untuk kajian pada pekan ini tanya jawabnya kita tahan dulu ya. Dan insya Allah kita akan istiqomah rutin senantiasa mengadakan kajian setiap pekannya pada hari Jumat malam. Di sini di grup itu ada kurang lebih 220-an lebih member ya. Biqadarullah yang bergabung untuk kajian kurang lebih 20 orang. Oleh karena itu, mohon kami dibantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kami bisa melakukan evaluasi sehingga nanti kajian dan program yang kami berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya benar-benar pertama itu manfaatnya benar-benar terasakan. Kedua, program yang kami laksanakan ini benar-benar bisa tersosialisasikan dengan baik pada Bapak Ibu ataupun teman-teman sanak keluarga dan sebanyak-banyaknya orang. Nah, maka dari itu mohon kami untuk dibantu diberikan masukan. Pertama terkait waktu yang tepat ya. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang yang baik untuk kami adakan kegiatannya, apakah tetap rutin di hari Jumat malam atau digeser ke Sabtu malam, malam Minggu atau bagaimana. Ini feel free untuk Bapak Ibu dan teman-teman memberikan masukan kepada kami ya. Bisa nanti langsung chat kepada saya ataupun kepada admin yang ada di grup untuk memberikan masukan-masukan yang kami harapkan dan kami pahami ini adalah niat baik daripada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk memberikan masukan agar kami bisa mempersembahkan program-program yang lebih baik ke depannya. Lalu kemudian sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mari kita abadikan, mari kita dokumentasikan program kegiatan kita, pertemuan kita pada malam hari ini yang nanti insya Allah akan diambil gambarnya oleh admin dan kita lihat di grup nanti. Oleh karena itu, kepada Pak Ibu dan teman-teman saya, ada Bu Desi di sini, ini ada jamaah Arham, keberangkatan dari bulan Desember dan tadi siang kantor gitu ya, Masya Allah, ngasih kue buat para Arham Squad. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh on cam untuk sebentar, 2 menit saja untuk kita bisa mengabadikan momen. Ada Ustadz Dendi Saputra sini sudah dengan khidmat mengikuti jalannya acara dari awal sampai mau selesai. Nah, di sini ada adminnya juga di sini yang pakai kacamata, kelihatan cerah malam-malam. Dan ada 2 adminnya di sini ya, perempuan dan laki-laki. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini kita mau coba abadikan dulu jadi kenang-kenangan kita. Kita ambil gambarnya ya.
Oke, kita hitung sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, berarti kita foto yang on cam aja ya. eh Admin bisa memberikan arahan, dipersilakan. Ya, silakan bersiap. Bisa dua dihitung aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti agenda kegiatan dari awal sampai akhir dan mengikuti arahan-arahan yang kami berikan. Di sini untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang bergabung ke dalam kajian melalui Zoom sehingga sepertinya belum terkoneksi ke dalam grup, silakan bisa gabung ke grup ya. Nanti link grupnya ini akan dikirimkan sama admin. Oke, akan dikirim sama admin di kolom chat. Jadi nanti bisa masuk ke grup supaya tidak tertinggal informasi-informasi update yang nanti akan kami beritahukan melalui grup. Oleh karena itu, silakan bro admin untuk kirimkan link grupnya melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya kajian dan juga tadi kita melaksanakan dokumentasi, berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Waldi selaku yang diamanahkan untuk menemani Bapak Ibu dalam proses belajar selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati. Semoga berkenan untuk memaafkan dan stay tune. Insya Allah kita akan selalu ada kajian tiap pekannya dan doakan kami. Semoga kami senantiasa untuk istiqomah memberikan program-program yang kami harapkan bisa memberikan kebermanfaatan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahkan Amin. dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita sama-sama tutup ya, Bapak Ibu teman-teman dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam ya Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Desi, ke wabarakatuh. keluarga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Biar tinggal kita berdua aja Kak Hilda. Mana nih Kak Hilda, jangan keluar dulu. Ini udah keluar dia.